Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita berjumpa di pertemuan ini. Kita mengawali anak-anak di semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak sudah naik di kelas 6 ya. Sekarang sudah di kelas 6. Kemarin anak-anak baru kelas 5. Harapan Pak Guru dengan bertambahnya kelas, anak-anak bisa lebih bertambah semangat dalam belajarnya, begitu ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa tawaffani muslimin, amin. Terima kasih anak-anak. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Pak Guru menyarankan anak-anak untuk tetap semangat belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan begitu kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, materi yang pertama di kelas 6 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah temanya indahnya saling menghormati ya, indahnya saling menghormati. Perhatikan di papan tulis itu ya, indahnya saling menghormati. Tema ini sesuai dengan sebuah surat dalam Al-Quran. Jadi pada pertemuan ini sebenarnya kita mempelajari sebuah surat Al-Quran yang sesuai dengan tema pembelajaran kita hari ini. Apa surat itu? Yaitu surat Al-Kafirun. Anak-anak sudah tahu surat Al-Kafirun? Pinter, saya yakin, Pak Guru yakin semuanya sudah hafal, sudah pada hafal surat Al-Kafirun ya. Anak-anak, surat Al-Kafirun itu ada berapa ayat? Coba kita hitung bersama-sama. Ini ayat pertama, perhatikan ayat pertama ya. Kemudian ini ayat kedua ya. Dilanjutkan ini ayat ketiga. Berikutnya ini ayat keempat anak-anak. Selanjutnya ayat kelima. Dan ini ayat keenam, ayat terakhir anak-anak. Berarti surat Al-Kafirun itu ada 6 ayat ya. Anak-anak, surat Al-Kafirun termasuk surat yang digolongkan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah ya. Surat Al-Kafirun 6 ayat tergolong surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Baiklah anak-anak,
awal pembelajaran ini anak-anak harus bisa membaca, dan Pak Guru yakin anak-anak sudah ada yang bisa. Selanjutnya anak-anak harus bisa menghafal, ya, menghafal dari ke-6 surat Al-Kafirun. Nanti dihafalkan dengan baik dan hasilnya dikirim ke Pak Guru, ya. Pak Guru yakin semua pada bisa. Sekarang kita coba pelajari kembali membaca surat Al-Kafirun. Ini ayat pertama anak-anak. Ayat pertama berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat pertama. Perhatikan panjang pendeknya, ya. Dilanjutkan ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Itu ayat kedua. Berikutnya ayat ketiga anak-anak. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya. Dilanjutkan ayat keempat. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Berikutnya ayat yang kelima. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. 6 ayat dari surat Al-Kafirun. Anak-anak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca. Yang ada di ayat pertama, perhatikan huruf awal qaf. Bedakan qaf dengan kaf. Itu ada qaf, ya, dibaca qul. Ada qaf itu qul. Qul itu. Kalau kaf yang di kafirun itu biasa kaf, ya. Kafirun. Jadi ada qaf, ada kaf. Perhatikan itu, ya. Itu tentang makharijul hurufnya. Panjang pendeknya di ya ayyuha, itu iya-nya dibaca panjang, ya. Pada ayat yang kedua juga ada yang dibaca panjang di awal itu, ya. Perhatikan ini sama dengan di ayat pertama tadi. Ada a'budu, jadi ada alif, kemudian ainnya sukun, ainnya dibaca mati. Jadi jadi kelihatan ain yang dibaca mati. Pada ayat berikutnya juga harus diperhatikan ada ain juga. Ingat anak-anak, melafalkan huruf ain beda dengan alif. Jadi ain itu beda dengan alif, gitu ya. Jadi harus ada bedanya, anak-anak harus benar-benar diperhatikan itu. Ayat keempat sama juga, ada huruf yang dibaca panjang. Dan di situ ada yang perlu diperhatikan bahwa ana itu nanya dibaca pendek anak-anak. Jadi ana itu nanya dibaca pendek, tidak panjang, ya. Itu ada tandanya seperti itu. Pada ayat yang kelima juga sama, hampir sama, ada ini baca panjang. Pada wala itu dibaca panjang, ya. Di akhir ayat dalnya itu dal yang dibaca qalqalah, a'bud, jadi dibaca qalqalah. Pada ayat yang terakhir itu diperhatikan anak-anak, lakum dinukum waliyadin. Dan mem mati bertemu dengan dal, mem mati bertemu dengan wawu, itu dibaca jelas, tidak dengung, ya. Lakum dinukum waliyadin. Itu anak-anak, itulah keenam dari
ayat surat Al-Kafirun. Anak-anak yakin bisa membaca kemudian menghafalnya, ya. Dipelajari terus, diperhatikan cara membacanya ketika Pak Guru menjelaskan, dan dicoba dilatih, nanti insya Allah bisa. Baiklah anak-anak, surat Al-Kafirun ini setelah dibaca, dihafalkan, anak-anak juga harus bisa memahami isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Anak-anak, sebelum kita mengetahui apa isi kandungan surat Al-Kafirun, baiklah kita coba untuk mencari terjemahnya setiap ayat, ya, setiap ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama. Perhatikan ayat pertama anak-anak. Ayat pertama ini terjemahnya katakanlah, kul, itu katakanlah. Yang disuruh mengatakan siapa? Nabi Muhammad dulu mendapat wahyu dari Jibril, wahyu dari Allah, dibawa malaikat Jibril, disuruh mengatakan, kul, katakanlah wahai Muhammad. Apa yang harus dikatakan? Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi Al-Kafirun ini diberi nama, surat ini diberi nama Al-Kafirun karena ada di ayat pertama ada lafaz kafirun, sehingga disebut surat Al-Kafirun. Ya, ayat kedua, la a'budu, aku tidak akan menyembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Jadi orang Islam harus berkata kepada orang kafir, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, begitu. Dilanjutkan ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Ini terjemah ayat yang ketiga. Dan kamu semua, orang-orang kafir itu, dan kamu semua tidak atau bukan penyembah apa yang saya sembah. Jadi orang kafir tidak mungkin menjadi penyembah Tuhan Allah, Tuhan kita. Jadi terjemah ayat yang ketiga, dan kamu semua orang-orang kafir itu bukan penyembah apa yang saya sembah. Ayat yang keempat, wala ana abidum ma abadtum. Diulangi lagi, dan saya tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ini ayat yang keempat. Dan saya tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Sampai kapanpun kita umat Islam tidak akan menjadi penyembah bagi apa yang disembah orang-orang kafir. Di ayat yang kelima diulangi lagi, ditegaskan, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu semua tidak akan pernah pula menjadi penyembah apa yang saya sembah. Jadi orang-orang kafir pun, orang-orang kafir itu juga tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kita sembah, apa yang saya sembah. Jadi intinya kita tidak boleh untuk menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir pun tidak akan menyembah apa yang kita sembah. Surat ini ditutup dengan lafaz ayat terakhir, lakum
dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi bagi orang kafir biarlah mereka agamanya sendiri, dan bagi kita umat Islam adalah agama kita sendiri. Jelas, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Anak-anak, dari ke-6 ayat surat Al-Kafirun ini, setelah kita mengetahui terjemahnya secara garis besar, ini adalah toleransi beragama. Artinya saling menghormati sesuai dengan tema kita hari ini, indahnya saling menghormati, bahwa kita dengan orang-orang kafir hubungan secara keagamaan jelas, bahwa kita punya agama sendiri, orang-orang kafir punya agama sendiri. Kita tidak mungkin menyembah Tuhan mereka, dan mereka tidak mungkin menjadi penyembah Tuhan kita. Kita tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang mereka sembah, dan mereka pun tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kita sembah. Jelas bahwa agama mereka untuk mereka, dan kita, agama kita Islam adalah untuk kita. Namun demikian anak-anak, dalam hubungan sosial kemasyarakatan, kita harus tetap saling menghormati, dalam arti saling tolong menolong urusan dunia, urusan masyarakat, saling membantu boleh, saling minjam-meminjam uang boleh, kalau sakit dijenguk boleh dengan orang-orang non-Islam, kalau mau punya teman orang-orang yang selain Islam, kalau sakit dijenguk boleh, bermain bersama boleh, berhubungan boleh, saling mengasihi tentu, tidak boleh menghina, mengejek. Bahkan ketika mereka beribadah, kita nggak boleh mengejek, tidak boleh menghina. Karena apa? Kita juga nggak mau kalau dihina oleh mereka. Artinya jangan menghina orang-orang kafir ketika mereka beribadah, sebab kita juga tidak mau kalau dihina mereka. Itulah. Jadi hubungan kita dengan orang-orang kafir itu saling menghormati, sesuai dengan tema pelajaran kita hari ini, indahnya saling menghormati, bahwa semua manusia pada dasarnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun berbeda suku, bangsa, dan agama, kita tetap saling menghormati untuk urusan dunia. Akan tetapi untuk urusan peribadahan, beribadah kepada Allah, kita tidak boleh saling mengganggu. Kita nggak boleh mengganggu mereka, mereka juga tidak boleh mengganggu kita. Namun demikian kita juga tidak boleh mencampuri urusan mereka. Jangan ikut-ikut menyembah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Anak-anak, menurut riwayat surat Al-Kafirun ini turun ketika pada saat itu orang-orang kafir berusaha membujuk Rasulullah untuk bergantian menyembah menyembah Tuhannya. Jadi Rasul waktu itu dibujuk oleh orang-orang kafir, gimana kalau kita gantian menyembah Tuhan masing-masing. Itu tidak boleh. Islam tegas bahwa Allah adalah Tuhan kita, dan mereka tidak boleh untuk berusaha mencampur adukkan antara Tuhan yang mereka anggap Tuhan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya yang wajib disembah, yang pantas disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya panduan jelas, lakum dinukum waliyadin. Anak-anak, jadi itulah pelajaran kita hari ini tentang surat Al-Kafirun, yang mengandung makna
tentang indahnya saling menghormati. Semoga apa yang dijelaskan Pak Guru bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan tentu Pak Guru yakin, Pak Guru sadar mungkin dalam penjelasan tadi ada kesalahan, maka Pak Guru mohon maaf, dan insya Allah juga bisa tetap kita berusaha diperbaiki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Guru jika bermanfaat, anak-anak bisa mengambil manfaat. Jika memang salah, tidak usah dikerjakan, tidak usah ditiru, karena sebenarnya kebenaran dari Allah dan kesalahan itu adalah kekhilafan manusia. Anak-anak, terima kasih atas perhatian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat belajar, dan itu harapan kita semua. Akhirnya Pak Guru akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.